Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya dan teman saya Muhammad Faisal. Saya Surya Bagaskara di sini akan mengambil video presentasi untuk proyek APPL kami. Langsung saja masuk ke presentasinya. Pertama ada latar belakang. Nah, latar belakangnya kenapa kami mengambil eh, rental film ini karena pencatatan transaksi masih dilakukan di buku atau Excel yang sering menyebabkan kesalahan pencatatan data, keterlambatan pengembalian kaset, dan kesulitan dalam memantau stok film. Oleh karena itu dibutuhkan sistem informasi yang mampu mengotomisasi proses rental film agar lebih cepat, efisien, dan akurat. Kemudian untuk masalahnya. Nah, untuk masalahnya, sistem pencatatan pelanggan dan transaksi yang pertama itu masih manual, jadi terkadang masih ada error. Kemudian proses pengembalian dan denda masih belum otomatis, jadi terkadang orang-orang masih slip dalam mengembalikan film atau kasetnya. Jadi terdapat error dan itu bisa menyebabkan kerugian kepada ownernya. Kemudian pelaporan transaksi harian masih lambat karena masih menggunakan pena dan pensil atau juga Excel. Kemudian tidak ada sistem pelacakan stok film secara real time. Nah, jadi rumusan masalahnya di sini kami mengkonfirmasinya. Setelah itu kami menyimpulkan bahwa rumusan masalahnya adalah bagaimana proses bisnis rental film berjalan saat ini, apa saja kendala sistem manualnya, kebutuhan apa saja yang dilakukan, dan bagaimana rencana sistem dapat menjawab permasalahan tersebut. Nah, untuk solusinya yang pertama kita dapat mengidentifikasi kebutuhan sistem rental film, kita dapat meningkatkan efisien dan akurat layanan trennya, dan juga merancang proses bisnisnya yang efisien menggunakan sistem ini. Nah, tujuan perancangannya pada kali ini adalah kita mengidentifikasi kebutuhan sistemnya dari fungsional dan juga non-fungsional. Kemudian kami juga merancang proses bisnis baru yang lebih efisien, menyusun model sistem seperti use case dan diagram proses bisnisnya, dan menyediakan dasar untuk pengembangan sistem digital pada suatu rental film. Nah, untuk ruang lingkup sistemnya, yang pertama ada registrasi dan manajemen pelanggan, pengelolaan data film dalam bentuk judul, kategori, stok, dan juga harganya. Jadi, owner bisa dan pegawainya bisa mengubah judul, kategori, stok, dan juga harga. Kemudian ada transaksi penyewaan dan pengembalian, penghitungan otomatis denda keterlambatan, dan juga pembuatan laporan transaksi dan stok film. Nah, kemudian ada kebutuhan fungsional dan non-fungsionalnya. Pertama, pada kebutuhan fungsional, sistem dapat mendaftarkan pelanggan baru, admin atau operator dapat melakukan login dengan hak akses tertentu, sistem dapat mencatat transaksi penyewaan dan pengembalian film, sistem dapat menghitung denda secara otomatis, dan sistem dapat menampilkan laporan transaksi harian, stok, dan juga pendapatan. Kemudian untuk kebutuhan fungsionalnya, pertama ada usability, antarmuka atau UI, mudah dapat digunakan oleh operator non teknis. Jadi orang-orang yang masih awam hubungannya masih dapat menggunakannya dengan mudah. Kemudian terdapat keamanan, terdapat sistem login dan kontrol hak akses, kemudian ada kinerja. Proses transaksi berlangsung dalam kurang waktu 3 detik. Kemudian ada keadalannya juga, sistem harus memiliki uptime minimal 99% dan portabilitasnya dapat diakses dari berbagai browser seperti Brave, Chrome, dan lain-lain. Kemudian ada stakeholder-nya. Di sini pada stakeholder-nya kami menggunakan 4 aktor. Yang pertama ada pelanggan, kemudian ada pegawai atau admin, owner, dan kami sebagai tim pengembang. Oke, kemudian lanjut pada proses bisnis, di mana proses bisnis saat ini pelanggan memilih film secara langsung di tempat, pegawai mencatat secara manual, perhitungan denda dilakukan dengan kalkulator, dan pelaporan dilakukan pada hari akhir dengan Excel, yang dimana menyebabkan masalah tidak adanya efisiensi, kemudian terdapat pula berbagai potensi salah, mulai dari salah input, salah perhitungan, dan sebagainya. Kemudian untuk proses bisnis yang kami usulkan, di mana semua transaksi dapat dilakukan secara digital. Kemudian sistem otomatis menghitung tanggal pengembalian serta denda, data dapat diperbarui secara real time, serta laporan transaksi otomatis tersedia di dashboard admin, yang dimana ini dapat menyelesaikan masalah tadi dengan menghasilkan proses yang lebih cepat dan data yang lebih akurat. Untuk diagram pada use case user sendiri dapat kita lihat bersama, di mana akan terdapat register, kemudian ada fungsi dari login, browse atau search film, lihat detail, kemudian juga akan ada tambah keranjang sewa, check out sewa, lihat dari list sewa, perpanjangan sewa,
tutup atau pengembalian, serta beri rating atau ulasan. Di mana akan pada perpanjangan sewa maupun cekot sewa, dia akan memiliki extend dan juga exclude, yaitu ada seperti pembayaran, upload pembayaran bukti, kemudian menerapkan promo, terima notifikasi, serta hitung harga dan tanggal jatuh tempo. Pada diagram use case pegawai itu sendiri, dapat kita lihat bersama, pegawai akan dapat mengakses berupa verifikasi pembayaran, kemudian proses pengembalian sewa, perpanjangan sewa atas permintaan dari user, kelola keterlambatan, kemudian terdapat kelola katalog, serta lihat laporan transaksi. Pada kelola katalog sendiri terdapat include, yaitu tambah atau ubah film, serta hapus film. Pada bagian laporan transaksi itu akan ada extend berupa ekspor laporan dalam bentuk PDF atau CSV. Pada diagram user owner, di sini dapat dilihat owner dapat mengelola katalog berupa tambah serta hapus, kelola promo, kemudian dia dapat mengelola pengguna dan juga role seperti user dan pegawai, melihat laporan transaksi dan pendapatan yang dapat di-extend untuk ekspor laporan, serta audit aksi admin. Untuk perencanaannya itu sendiri, di mana dapat kita lihat pada tabel, pada require analysis dilakukan pada minggu pertama sistem desain, pada minggu kedua berikut dengan arsitektur setup, pada minggu ketiga kita masih dapat melakukan arsitektur setup serta development sprint pertama sampai dengan minggu keempat. Kemudian kita mulai lagi developer sprint kedua pada minggu kelima sampai ke-6. Lalu pada minggu ke-6 juga kita sembari melakukan testing dan debugging, serta pada minggu ke-7 kita membuat dokumentasi serta report. Untuk estimasi biaya ini sendiri dapat dilihat bersama pada 3 tabel yang telah kami sediakan, di mana akan ada terdapat biaya seperti domain, kemudian hosting, SSL certified, desain dan prototyping, alat pengujian dan debugging, dokumentasi dan laporan, di mana estimasi biaya kurang lebih 290 sampai 390 ribu. Kemudian akan terdapat biaya maintenance seperti server VVS, kemudian domain renewal, backup storage, internet data development, pemeliharaan yang dimana estimasi per bulan kurang lebih 225.000, atau jika kita mengambil per tahun, maka per bulannya akan jadi 180. Total biaya tersebut pada tahunan pertama itu akan kurang lebih di angka 3.200.000. Untuk metodologi sendiri kami memilih penggunaan Scrum, di mana kami berencana itu karena pengembangan akan menggunakan tim kecil, kemudian fleksibel terhadap perubahan, serta akan ada hasil dalam setiap minggunya. Di mana pada tahapan sendiri itu ada product backlog, di mana kita akan mendaftar kebutuhan dari sistem, kemudian sprint planning untuk perencanaan tiap minggu, serta ada sprint execution and daily scrum untuk implementasi serta koordinasi, sprint review untuk demo hasil sprint dan feedback, serta sprint retrospektif untuk evaluasi dan perbaikan. Kurang lebih itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.